Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pasang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang yang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi mengisahkan tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Dalam konteks bacaan kitab suci yang kita dengarkan, berkaitan dengan pembasuhan tangan atau mencuci tangan. Jadi dalam pemahaman orang-orang Farisi, orang Yahudi setelah beraktivitas, baik pulang dari pasar maupun pulang dari ladang, lalu mereka harus mencuci tangan, membersihkan diri terlebih dahulu sebelum menikmati hidangan. Sebab bagi mereka najis hukumnya, atau mereka makan dengan tangan najis kalau tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, mereka menajiskan sesuatu bukan berdasarkan hakikat dari adat istiadat itu sendiri, tetapi kata najis itu mereka ciptakan sendiri dengan mengatasnamakan adat istiadat Yahudi. Mungkin saja ya waktu itu adat istiadat Yahudi itu ya tidak sekaku yang mereka pikirkan. Hanya karena ada sebuah kepentingan, atau ada seperti yang dikatakan Yesus, mereka melakukan sesuatu itu dalam kemunafikan. Kalau dalam kemunafikan itu artinya bahwa apa yang mereka lakukan atau cap najis yang mereka lakukan sebagai sebuah dalil untuk menyalahkan orang lain. Dan orang lain pun harus mengikuti apa yang mereka katakan. Dengan demikian perintah dalam hal ini adalah perintah manusia, bukan perintah Allah lagi.
Dalam suatu kesempatan ya, Yesus mengatakan berkaitan dengan hukum Taurat, tak ada satu iota pun yang saya kurangi dari hukum Taurat, tetapi saya datang untuk menyempurnakannya. Atau dalam konteks lainnya, kalau kita memahami sesuatu atau memahami firman Allah ini, dikatakan Allah kepada Musa ketika 10 perintah atau perintah Allah itu diberikan, jangan menambah atau mengurangi, ini sudah pas. Nah, kan itu perintah dari Allah. Nah, perintah yang dari Allah itu sudah pas, itu artinya bahwa dalam posisi Allah lah perintah itu diberikan. Kalau manusia bertindak atas dasar apa yang sudah diberikan oleh Allah, itu artinya bahwa manusia itu hidup dalam kehendak Allah sendiri. Nah, persoalan menambah bukan lagi itu adalah kehendak Allah, tetapi itu ditambahkan oleh manusia. Apalagi mengurangi, nah lebih lagi merupakan sebuah produktivitas manusia demi sebuah tujuan tertentu. Nah, kalau kita kembali kepada konteks orang-orang Farisi tadi dan ahli-ahli Taurat itu ya, mungkin saja mereka itu ya sudah mengurangi atau bahkan menambah ya keberadaan adat istiadat itu atau keberadaan dari hukum itu yang sebenarnya baik untuk mereka. Hanya saja mungkin ada sebuah kepentingan sehingga mereka mengurangi atau menambahkan. Mungkin dalam konteks hal ini mereka ingin menyalahkan Yesus. Nah, apa yang mereka katakan itu dijawab oleh Yesus dengan sebuah pernyataan keras ya, dengan mendasarkan diri pada Nabi Yesaya atau nubuat Yesaya. Nubuat Yesaya yang menampilkan kemunafikan manusia. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mungkin ya Yesus menggunakan nubuat ini mengkritik, mengupas atau menjawab pernyataan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi. Pertanyaan mereka terkait dengan murid Yesus yang makan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Ya kan? Nanti kan Yesus melihat mereka itu adalah orang-orang munafik, dan nubuat Yesaya ini pas untuk mereka atau mengkritik mereka. Nih, lebih lanjut Yesus menegaskan, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada istiadat manusia. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ya kan? Artinya di sini benarnya Yesus mengkritik sikap atau tindakan dari orang-orang itu yang mengabaikan perintah Allah, apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Mereka abaikan, tetapi mereka menuruti perintah manusia. Atau Yesus katakan tadi, mereka lebih berpegang pada adat istiadat manusia. Mungkin ya dalam hal ini adat istiadat itu ya itu tadi kaku yang kemudian mengorbankan manusia, kebebasan manusia, atau mengorbankan hidup manusia, membebankan manusia, membuat manusia itu menjadi menderita. Mungkin dalam konteks ini ya, orang-orang yang menjadi kurban dari kemunafikan dua kelompok tadi yang dijawab oleh Yesus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, bisa saja pengalaman kehidupan mereka ini juga merasuki kehidupan kita atas dalil hukum atau atas dalil sebuah keberadaan sebuah legalitas. Kita menggunakan itu untuk mencederai orang lain, bisa saja, atau untuk menjatuhkan orang lain. Ya, dengan dalil ya mencari-cari kesalahan orang lain, mungkin karena sakit hati, mungkin karena tidak suka, atau mungkin karena faktor persaingan. Jadi kita berusaha untuk menjatuhkan sesama dengan dalil hukum kah, atau dengan dalil adat istiadat kah, dengan dalil nilai yang memang sebuah kekakuan terkandung di dalam. Jadi dengan tujuan untuk menjatuhkan orang lain. Sebenarnya itu manusia sedang menambah atau mengurangi hakikat hukum, hakikat norma, hakikat sebuah legalitas itu ya. Sebenarnya hukum, legalitas atau sebuah norma adalah itu baik kalau dijalankan itu dengan sebuah kesadaran kemanusiaan.
Tetapi kalau sudah menjadi kaku, menggunakan itu sebagai tameng untuk apa ya, atau sebagai senjata untuk menyerang orang lain. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, hari ini Tuhan mengajak kita untuk tidak berpegang pada prinsip atau komitmen seperti itu. Nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat, atau nilai-nilai norma, nilai sosial itu adalah bagus adanya. Sebab mereka itu menjamin ditegakkannya nilai kemanusiaan. Ada di dalamnya itu tindakan solidaritas. Ada di dalamnya itu nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai kebaikan, dan sebagainya. Itu semuanya berorientasi pada ditegakkannya nilai kemanusiaan. Tidak menambah atau tidak mengurangi. Itulah sekiranya Tuhan mengajak kita untuk berpegang teguh pada kehendak Allah. Semoga. Amin.